Assalamualaikum, welcome back to my channel. Hai semua, jumpa lagi dengan aku Desi Novalia. Di video kali ini aku akan bahas tentang YouTube Kids. Buat para bunda dan para orang tua yang belum tahu apa sih yang dinamakan dengan YouTube Kids, nah di video kali ini saya akan jelaskan tentang YouTube Kids beserta fitur apa saja yang ada di dalamnya. Nah, apalagi buat bunda-bunda atau orang tua yang anaknya itu yang nggak bisa lepas dari yang namanya gadget, apalagi buat nonton, menurut saya kalian wajib banget untuk mendownload aplikasi YouTube Kids ini. Nah, kenapa saya bilang wajib untuk download aplikasi ini? Nah, nanti saya akan bahas kelebihannya satu persatu. Nah, sebelum itu jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini ke sosial media yang kalian punya. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian selalu update video terbaru dari channel aku. So, kita langsung ya lihat penjelasannya. YouTube Kids adalah aplikasi video yang dikembangkan oleh YouTube. Nah, dengan adanya YouTube Kids ini, dia menyediakan versi layanan yang diorientasikan khusus untuk anak. Nah, untuk para orang tua nggak perlu khawatir lagi, karena di aplikasi YouTube Kids ini kita bisa memilih untuk konten-konten yang akan ditonton oleh anak kita sesuai dengan umurnya. Juga layanan atau fitur yang disediakan untuk anak yang ada di YouTube Kids ini juga bisa membantu orang tua memilih konten-konten apa saja, atau orang tua itu bisa men-setting nih konten apa saja yang boleh ditonton oleh anak. Jadi kita bisa menentukan tontonan anak kita itu konten-konten yang bagaimana gitu. Pokoknya video yang tidak pantas ditonton untuk anak atau video yang tidak pantas menjadi tontonan anak yang di bawah 12 tahun di YouTube Kids itu dia akan disaring terlebih dahulu oleh pihak YouTube. Nah, dia dari pihak YouTube itu sendiri dia akan memfilter video-video apa saja yang masuk ke dalam aplikasi YouTube Kids ini, seperti misalnya video yang tidak pantas untuk anak-anak atau video kekerasan. Nah, itu akan disaring, tidak akan ditampilkan di YouTube Kids nantinya. Nah, tuh di aplikasi YouTube Kids ini tidak akan kalian temukan yang namanya iklan, karena walaupun ada, dia tampilnya itu nggak intens. Tapi sejauh ini setelah saya menggunakan aplikasi YouTube Kids untuk anak saya, itu sangat-sangat jarang saya temukan yang namanya iklan di YouTube Kids ini. Nah, hal ini berdasarkan undang-undang atau KOPA. Videonya sudah saya share juga kemarin, silahkan klik link di atas atau di description box. Nah, KOPA itu adalah Children's Online Privacy Protection Act ya, untuk anak, khusus untuk anak. Itu lebih jelasnya saya akan jelaskan satu persatu kelebihan dari YouTube Kids. Pertama, kelebihannya itu kita bisa login atau kita bisa masuk ke aplikasi YouTube itu menggunakan email kita atau email sebagai orang tua. Yang kedua, timer. Nah, untuk timer itu sendiri itu kalian bisa setting. Nah, buat para bunda dan para orang tua itu bisa setting timer, berarti kita bisa mengatur durasi tonton anak itu seberapa lama gitu. Kita kan sering khawatir nih lihat anak-anak kita itu nontonnya berjam-jam, bahkan ada yang sampai nggak tidur anaknya. Nah, itu bisa kita setting dengan timer ini, misalnya 1 jam, setengah jam, begitu seterusnya. Pokoknya bisa kita setting untuk durasi tontonnya. Nah, itu juga hal yang sangat penting ya untuk sebagai orang tua, supaya anaknya itu nggak berlarut-larut dalam menonton di Android. Yang berikutnya adalah membuat kode sandi. Nah, cara settingnya bagaimana? Berikut cara settingnya. Jadi langkah pertama, kalian harus download dulu yang namanya YouTube Kids. Kita langsung buka aja. Nah, di sini kita lihat ada pilihan ya, apakah saya anak atau saya orang tua. Nah, apabila kita sebagai orang tua, kita langsung aja klik saya orang tua. Nah, ini ada selamat datang, sebelum mengizinkan anak Anda menjelajahi dunia YouTube Kids yang bebas dan menyenangkan, luangkan waktu untuk memutuskan kontrol keamanan orang tua yang penting. Nah, jadi kita dituntut untuk mengontrol untuk keamanan anak sebagai orang tua. Kita klik yang panah yang ada di sebelah kanan bawah.
Nah, halo Bapak atau Ibu, masukkan tahun kelahiran anak Anda. Nah, ini yang saya maksudkan tadi. Kita diharuskan memasukkan tahun kelahiran anak. Nah, untuk digunakan sebagai verifikasi usia. Kalau anak saya kelahirannya 2017. Nah, konfirmasi orang tua. Untuk melanjutkan, Anda menyebutkan bahwa anak lahir pada 2017. Apakah ini benar? Kita langsung aja klik konfirmasi karena benar ya. Kali 6 sama dengan 42. Lalu kita klik tanda panahnya lagi. Nah, ini adalah pilihan untuk pengalaman konten untuk anak Anda. Jadi pilihan Anda mempengaruhi jenis video yang tersedia di aplikasi. Nah, ini ada 3 pilihan di sini. Ada untuk yang prasekolah atau yang lebih muda ataupun lebih dewasa. Jadi kita harus menyesuaikan pilihannya itu sesuai dengan umur anak kita. Seperti saya tadi, anak saya kan kurang lebih 3 tahun lebih. Nah, itu kita klik aja yang prasekolah. Berarti usia 4 tahun ke bawah. Nah, ini adalah untuk yang prasekolah, contoh-contoh kontennya. Ini ada keterangannya. Anak-anak dapat menonton video yang mengembangkan kreativitas, keceriaan, pembelajaran, dan eksplorasi. Sistem kami berupaya sebaik mungkin untuk pengecualian atau untuk mengecualikan konten yang tidak cocok untuk anak-anak di usia prasekolah. Jadi ini adalah contoh-contoh konten untuk anak-anak yang prasekolah atau sebelum sekolah. Kalau merasa ini cocok untuk anak kita pilih aja yang pilihan pilih, klik aja. Nah, ini adalah contoh-contohnya. Ini adalah beberapa arahan atau penjelasan fitur untuk orang tua. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ada pilihan untuk kuncinya, kemudian settingnya, ada timernya. Ini dijelaskan juga oleh pihak YouTube untuk kita. Nah, untuk laporan video juga ada. Kemudian tontonan anak apakah dibuka di layar utama atau tidak, ataupun tonton lagi. Kemudian timernya, dan juga yang terakhir bisa kita download seperti halnya di YouTube biasa. Oke, kalau udah kita lihat, kita klik aja selesai. Nah, ini adalah pemberitahuan orang tua. Kalian baca aja. Nah, di sini lengkap semuanya dijelaskan oleh pihak YouTube. Nah, bila sudah selesai kalian baca, kita klik aja saya setuju. Jadi itu adalah sedikit ulasan mengenai yang namanya YouTube Kids. Nah, bagi orang tua sekarang jangan khawatir lagi karena kita udah bisa mengatur tontonan anak kita dengan adanya YouTube Kids ini. Untuk subscribe, like, komen, dan share video ini. Kemudian jangan lupa juga untuk aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian update terus video dari aku. Jadi sekian untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.